The aerodynamics are top notch. Good save, kid. Di awal film kita diperlihatkan ada Peter nih yang sedang terburu-buru untuk berangkat ke sekolahnya. Di sini dia baru saja masuk ke SMA Midtown dan tengah menjalani masa orientasinya di situ. Tidak lupa Bibi May membuatkannya bekal untuk makan nanti. Peter pun segera pergi menuju sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Peter meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjalani masa orientasinya. Diketahui sekolah ini ternyata sekolah untuk para jenius. Tentu saja ini membuat dirinya sedikit gugup. At a high school for geniuses. Namun siapa sangka nih, ternyata muncullah sebuah portal dari atas. Yang tampaknya portal itu merupakan pintu penghubung antara dunia manusia dengan dunia monster. Lalu datanglah seorang penyihir dari portal tersebut yang datang untuk melawan monster itu. Yang tampaknya sang penyihir ini terlihat kewalahan melawan satu monster. Peter yang melihat monster itu ingin membunuh salah satu murid di sana, dia langsung sigap nih mengalihkan perhatian si monster itu untuk menolong murid perempuan. Beruntungnya saat monster itu ingin menyerang Peter, penyihir tersebut segera datang dan membawa monster itu ke portal tersebut. Tapi ternyata tanpa diketahui si penyihir, ada seekor laba-laba yang muncul nih dari portal dan tertinggal di dunia manusia. Laba-laba itu pun hinggap di pundaknya Peter, dan Peter sendiri pun tidak menyadarinya. Peter yang sedang sibuk berkenalan dengan murid perempuan tersebut yang bernama Nico Minoru, dirinya tidak menyadari nih bahwa laba-laba itu telah menggigitnya di leher belakangnya dan pingsan. Oh, no, oh my gosh. Beberapa bulan telah berlalu nih, Peter pun sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di sini kita dapat melihat nih, ternyata Peter sudah memiliki kemampuan seperti laba-laba. Okay, here we go. Di tengah perjalanannya, ia menolong seseorang yang hampir saja tertabrak oleh truk. Namun ia kemudian pun harus berurusan dengan para pembuli. Peter pun beraksi nih melawan para pembuli tersebut. Gotcha! This me. Watch out for that ladder. Spider-Man, off in an hour or so. Ia pun merekam aksinya ke sosial media setelah menangani para pembuli. Lelaki yang barusan ia tolong merasa berterima kasih dan memperkenalkan dirinya sebagai Harry. Di situ Peter pun dengan santai juga memperkenalkan dirinya nih sebagai Spider-Man. Ia pun akhirnya ke sekolah nih. Di sini sepertinya sekolah Peter telah berganti dari yang sebelumnya Midtown High School menjadi Rockford di Bells High School. Di sini tampaknya Peter dan juga Nico sekarang menjadi teman dekat dan bahkan mereka juga satu sekolah. Lalu ada Pearl Pangan yang merupakan cinta masa kecilnya Peter. Dari perbincangan antara Nico dengan Pete, seperti Pearl melihat Peter hanya sebagai adik atau anak-anak, mengingat perbedaan umur mereka adalah 3 tahun. Makanya Pearl tidak mau mengencaninya. Di tengah kelasnya yang sedang berlangsung, Peter pun izin pergi ke WC nih. Namun ternyata ia pergi menolong kepolisian yang sedang mengejar pencuri, dan ia pun mendapatkan pujian dari warga kota. Ia pun menjadi percaya diri nih setelah kejadian itu untuk mengajak Pearl berkencan. Tidak disangka ternyata Pearl telah memiliki kekasih yang seorang kapten tim American Football bernama Lonnie Lincoln. Di kelas selanjutnya mereka memiliki tugas kelompok dan tidak disangka Lonnie mengajukan diri untuk satu tim sama Peter. Ternyata Pearl merekomendasikan Peter pada Lonnie nih untuk satu tim dengannya. Di sini Lonnie meskipun berprestasi di bidang olahraga, ia tidak ingin ketinggalan pelajaran dan juga ingin belajar. Oleh karena itu Pearl merekomendasikan Peter pada Lonnie. Karena menurut Pearl, Peter itu orang yang cerdas. Mereka pun akhirnya menjadi dekat selama proses kerja sama tim itu. Di perjalanan pulang, Lonnie tampaknya seperti seseorang yang kesepian. Di jalan ia juga tampaknya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari penumpang kereta. Mungkin karena tampangnya yang terlihat seperti anak berandalan, atau mungkin saja karena perbedaan ras. Sesampainya di rumah, Lonnie segera disambut oleh keluarganya. Sementara itu Peter tampaknya telah menolong pegawai toko yang sedang mengalami pencurian di tokonya. Ia pun pulang dan bertemu dengan seorang tamu di rumahnya yang bernama Norman Osborn. My name
is Norman Osborn. Di awal episode ini kita akan mengetahui nih siapa Norman Osborn itu. Ternyata dia adalah seorang pebisnis terkenal. Menurutnya Peter merupakan sosok yang cerdas dan berprestasi di sekolahnya. Dia sangat terkesan dengan semua penghargaannya Peter. I was very impressed. Oh, working with me at Oscorp. Kedatangannya ke sana adalah menawarkan program magang eksklusif untuk Peter nih, untuk bekerja di perusahaannya yang bernama Oscorp. Peter pun dengan senang menerima tawaran tersebut. Peter dan juga Bibi May pun sangat senang. Sesampai di sekolah ia bertemu dengan Looney. Tampaknya mereka sedang bergembira merayakan kemenangan mereka. Looney pun segera memperkenalkan Peter pada teman-teman timnya. Looney juga mengundang Peter untuk hadir di pertandingannya nanti setelah pulang sekolah. Peter pun datang dan menyaksikan pertandingan Looney bersama Nico. Di situ Nico dan juga Pearl pun memuji Peter karena mendapatkan tawaran magang di Oscorp. Looney dan juga timnya pun mendapatkan kemenangan dan Peter pun segera pergi ke Oscorp. Singkat cerita, sesampainya di sana ia langsung disuruh nih untuk pergi ke lantai 17 yang isinya para ilmuwan dan peneliti. Di sana ia bertemu dengan rekan baru bernama Jen. Kemudian ia juga diperkenalkan dengan rekan lainnya nih, yaitu Asha dan juga Amadeus. Kemudian datanglah Dr. Whitman nih yang memperkenalkan dirinya sebagai pengawas untuk mereka berempat. Ternyata Jen, Asha dan juga Amadeus juga masih magang. Di hari pertama magang mereka diberikan tugas masing-masing nih, yang mana tugas itu akan membantu mereka untuk mengetahui di bidang mana keahlian mereka. Ketiganya pun sudah mendapatkan penilaian mereka dan telah dipindahkan ke bidang yang sesuai dengan keahlian mereka. Sementara Peter ditempatkan dengan Dr. Carla Connor yang bekerja di divisi riset energi Oscorp. Di divisi ini tugas pokok mereka adalah membuat baterai mandiri baru dan ia pun segera menyukai divisi itu. Nico menelpon Peter nih dan menyampaikan pesan Looney bahwa mereka diundang ke acara pesta kemenangan timnya Looney. Peter pun sangat senang dan sebelum pergi ia menyempatkan waktu untuk kumpul bersama dengan rekan magangnya. Ia pun segera pergi setelah mendengar berita adanya kebakaran di televisi. Ia pun segera beraksi dan melawan penjahat yang membuat kebakaran itu terjadi. Peter pun berhasil menangkap penjahat itu, namun ia tidak menyadari bahwa ia telah mengacaukan sebuah toko hewan di seberang gedung yang kebakaran. Ia pun pergi kembali ke Oscorp nih dan dimarahi oleh Dr. Whitman. Di tengah itu ia mendapatkan panggilan dari Mr. Osborn. Rekan-rekan magangnya itu sudah berpikir pasti Peter dipanggil oleh Mr. Osborn untuk dipecat. Begitu juga dengan Dr. Whitman dan juga Dr. Connor. Sementara di pesta ada Nico yang terus menanti kedatangannya Pete. Ia merasa sendiri jika tanpa sahabatnya itu. Scene berganti nih, di mana Peter akhirnya bertemu dengan Mr. Osborn. Peter memohon pada Mr. Osborn untuk memberikannya kesempatan. Ia meminta maaf karena pergi tanpa izin di hari pertama magangnya. Namun siapa sangka ternyata Mr. Osborn memanggilnya adalah untuk memastikan video CCTV di tangga saat Peter berganti pakaian menjadi Spider-Man. Apa itu benar bahwa dirinya adalah seorang Spider-Man atau tidak? You're Spider-Man. Di awal episode ini, Mr. Osborn menjanjikan rahasianya Peter nih akan tetap aman dan menginginkan pembicaraan lebih lanjut nanti. Peter pun pulang dengan beban pikiran sebab identitasnya akhirnya ketahuan. You're Spider-Man. Or Spider-Man. What? Keesokan harinya, Peter bermain game bersama Nico di rumah Nico nih. Ia meminta maaf pada Nico karena tidak bisa hadir di pesta itu. Nico mengkhawatirkan sahabatnya itu sebab terlihat Peter seperti banyak pikiran dan ada hal yang dia sembunyikan. Ia berusaha menawarkan bantuan pada Peter, namun Peter mengatakan dirinya baik-baik saja. Di tengah perbincangan itu, Nico ingin mengajak pergi Peter ke acara teater. Namun ternyata Peter memiliki janji nih untuk makan malam bersama Mr. Osborn nanti. Peter pun sampai di restoran tempat ia akan makan malam dengan Mr. Osborn. Di sini Peter berusaha memberikan alasan pada Mr. Osborn bahwa bisa saja video CCTV itu adalah kesalahan dari security-nya. Tetapi sayangnya CCTV itu berada dalam pengawasan langsung oleh Mr. Osborn, bukan security. Di situ Peter langsung bingung nih harus memberikan alasan apa lagi. Yang akhirnya dia pun mengakui bahwa dia adalah seorang Spider-Man. Ia memuji kebaikan hatinya Peter nih yang telah menolong banyak orang, termasuk Harry. Ternyata Harry laki-laki yang ia tolong dari kecelakaan truk dan pembuli itu adalah putranya Mr. Osborn. Sejak hari itu Mr. Osborn mencari keberadaan Spider-Man untuk berterima kasih dan membalas kebaikannya. Ia menjelaskan kemampuan seperti itu pasti diciptakan oleh seseorang yang jenius.
Makanya dirinya mempersempit kemungkinan dengan mencari orang-orang muda yang jenius, yaitu Asya, Amadeus, Jane, dan juga Peter. Akhirnya ketemu nih bahwa Peter lah yang dicari-cari selama ini oleh Mr. Osborn. Mr. Osborn menawarkan bantuan pada Peter nih untuk memperbarui kostumnya agar lebih canggih dan juga aman. Di situ Peter menolak tawaran tersebut. Ia tidak mau membahayakan Mr. Osborn dan perusahaannya. Dia ingin menjadi Spider-Man untuk membantu orang, bukan membawa orang ke dalam bahaya. Di situ ia pun akhirnya mengajukan pengunduran diri ke Mr. Osborn. Tentu saja Mr. Osborn tersentuh nih dengan perhatiannya Peter kepada dirinya dan kebaikan hatinya. Ia ingin Peter untuk tetap di Oscorp karena menurutnya Peter sangat layak bekerja di sana. Ia tidak memaksa Peter nih untuk tetap di Oscorp. Ia juga memberikan hadiah kepada Peter, yaitu sejumlah $1.000 pada Peter sebagai bentuk terima kasihnya karena sudah menolong Harry anaknya. Kemudian scene berganti, ada sepasang penjahat yang tampaknya ingin melakukan sesuatu penukaran di sebuah gang kecil. Setelah melakukan penukaran itu, keduanya mendapatkan sejumlah uang di dalam tas tersebut. Kemudian Peter pun sampai di rumahnya nih. Dia melihat Bibi May sedang membereskan beberapa barang yang ternyata barang-barang itu rencananya akan dijual oleh Bibi May. Peter pun juga melihat ada beberapa surat tagihan yang sudah jatuh tempo tergeletak di meja. Ia pun sepertinya kepikiran dengan hal tersebut. Ia tidak ingin membebani Bibi May, namun di satu sisi ia juga bingung apakah ia harus bertahan di Oscorp atau tidak. Sepertinya Peter menolak uang yang diberikan oleh Mr. Osborn di sini. Di sekolah, untuk merayakan kemenangan timnya Looney kemarin, Looney pun bersikeras untuk mentraktir Peter dan juga Pearl makan siang. Sampai akhirnya ternyata kartu ATM-nya diblokir dan ia pun kemudian membayar makan siang mereka dengan uang cash dan hanya membeli apel untuk makan siangnya agar cukup uangnya. Sampailah di mejanya nih, mereka pun makan bersama. Ada Nico juga di sana. Tapi tidak lama Looney pergi sebentar untuk mengangkat telepon dari ibunya. Di tengah pembicaraan mereka, Looney tiba-tiba mengajak Pearl untuk pulang. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak dari keluarganya. Looney sebagai lelaki tentunya ingin mengenalkan Pearl ke keluarganya, tetapi dalam kondisi yang tepat. Namun sekarang bukan kondisi yang tepat nih. Ia pun mengatakan akan menelpon Pearl nanti. Sesampainya Looney di rumahnya, dia melihat ada seorang polisi yang sedang berbicara dengan ayahnya nih. Ia pun segera pergi masuk ke rumahnya dan bertanya pada ibunya. Ibunya menjelaskan jika Andre adiknya telah melakukan vandalisme di sebuah gedung bersama para preman. Preman tersebut diketahui sebagai gangster yang bernama Geng Jalan 110. Tentu saja Looney terkejut, begitu juga ibunya sangat sedih nih saat mengetahui fakta ini. Mengingat tergabung ke dalam sebuah geng merupakan satu tanda bahaya nanti. Mungkin misalnya jika terjadi masalah, keluarga mereka yang bisa menjadi ancaman. Di sisi yang lain, bergabung ke dalam geng juga bisa mendapatkan image yang buruk nih di lingkungan sosial. Looney pun mendatangi kamar adiknya dan ternyata sudah kosong. Kemudian di sisi yang lain ada sepasang preman yang tadi ingin membeli berlian. Namun karena ada kecurigaan, keduanya pun ingin ditangkap oleh security. Tetapi ternyata tidak bisa. Keduanya ternyata memiliki kemampuan juga. Peter pun yang sedang memotret di atas gedung melihat sekelompok mobil polisi yang sedang menuju ke toko berlian. Segera nih mengikuti mereka untuk memberikan bantuan. Sesampainya di sana, Peter segera menangkap penjahat yang lelakinya, namun siapa sangka nih, jaringnya Peter dengan mudahnya dihancurkan oleh pasangannya. Ternyata mereka merupakan perampok yang sangat tangguh dan memiliki kemampuan yang hebat, sehingga membuat Peter kewalahan. Di sisi yang lain, ada Looney yang sedang menjemput adiknya di markas geng itu. Keduanya pun dicegat oleh geng tersebut saat ingin kembali oleh sang leader dari geng itu, yang bernama Big Donovan. Donovan ini tidak ingin Looney membawa Andre, karena sekarang Andre sudah menjadi anggota mereka. Karena ia terlalu sayang dan peduli dengan adiknya, ia pun menawarkan dirinya pada Donovan dan sebagai gantinya untuk membebaskan adiknya nih. Tentu saja itu merupakan tawaran yang bagus untuk Donovan. Dan akhirnya Andre pun dapat kembali ke rumah sendirian tanpa Looney. Sementara itu Peter pun mendapatkan bantuan strategi dari Mr. Osborn nih melalui satelit GPS-nya. Mr. Osborn dapat memantau pertarungan Peter dengan kedua penjahat tersebut di monitor komputernya. Setelah mendapatkan nasihat dari Mr. Osborn, Peter pun ternyata langsung bisa menghadapi si penjahat laki-laki dan menangkap keduanya. Di sini terlihat dugaan Mr. Osborn benar bahwa keduanya memiliki senjata yang canggih, namun mereka belum bisa mengontrol senjata itu. Ternyata ada logo seperti angka 8 di salah satu kaki si penjahat. Kemudian Peter pun datang ke kantornya Mr. Osborn untuk berterima kasih. Akhirnya Peter menyadari nih bahwa ia memang masih banyak kekurangannya. Dan ia butuh partner yang dapat membantunya, yaitu Mr. Osborn. Ia pun akhirnya sepakat nih untuk bekerja sama dengan Mr. Osborn. Sementara di sisi yang lain ada Looney yang telah sah menjadi anggota geng itu. Welcome to the 110.
Di awal scene kita akan diperlihatkan oleh Peter yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya nih dengan Dr. Connor di hadapan Dr. Whitman dan rekan-rekan magangnya yang lain. Terlihat Peter di sini sangat gugup sehingga memancing amarah Dr. Whitman. Whitman memarahinya karena menurutnya bagaimana ingin berhasil nih jika mempresentasikan hasil idenya saja tidak bisa. Di tengah itu karyawan yang lain meminta Peter untuk datang ke kantornya Mr. Osborn. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan di antara mereka. Mengapa Mr. Osborn selalu memanggil Peter? Mereka juga awalnya berpikir Peter akan dipecat, namun sebaliknya Dr. Connor sebagai peneliti yang membimbing Peter membelanya dan memuji bahwa Peter sangat hebat dan memiliki prestasi, jadi wajar saja jika itu menarik minatnya Mr. Osborn. Sesamanya di ruang Mr. Osborn, ia tidak sengaja bertemu dengan Harry nih dan berbicara sebentar dengannya. Saat masuk ke ruangannya, ia mendapatkan berita baru dari Mr. Osborn bahwa seorang pahlawan harus mendaftarkan dirinya ke pemerintah jika tidak ingin didenda atau dipenjara. Karena peraturan tersebut akhirnya membuat grup Avenger terpecah belah, sementara Kapten Rogers dan juga Banner masih dalam pelarian. Mr. Osborn mengatakan nih untuk jangan mengkhawatirkan masalah peraturan itu, biar dirinya yang mengaturnya. Dia ingin Peter fokus saja dengan yang ada sekarang. Kemudian Peter juga ditunjukkan kostum yang baru nih, hasil dari kerja kerasnya para peneliti Oscorp di sana. Keesokan harinya Peter pun tampil perdana dengan kostum baru itu untuk melawan perampok. Now I think Hey, ow! Hey, stop him! I am not a piñata. Tampaknya itu tidak berjalan mulus. Peter pun meminta kostum lain nih ke Mr. Osborn. Sementara itu ada Looney yang sedang menunggu Pearl pulang sekolah dan memberikan sebuah mawar padanya. Di situ Looney berusaha menutupi keadaannya pada Pearl, dan saat Pearl ingin menawarkan tumpangan gratis ke rumah, Looney menolaknya dan mengatakan bahwa ia masih ada urusan. Mereka pun di situ berpisah dan Pearl selalu menekankan jika Looney butuh bantuan, Looney tidak sendiri, ada Pearl di sampingnya. Looney pun tidak lama mendapatkan perintah untuk datang ke markas. Sementara itu ada Peter yang sedang tampil perdana lagi nih dengan kostumnya yang baru. Way harder to get the hang of than web swing. Oh, no. Karena masih baru dan belum terbiasa, Peter sepertinya masih belum begitu handal menggunakan kostum tersebut. Di sisi yang lain ada Looney yang sedang belajar di markas gang. Kemudian ada Donovan yang sedang mendapatkan laporan nih dari anak buahnya bahwa ada geng Scorpion yang berusaha masuk ke wilayah mereka. Geng Scorpion dinilai tidak menghormati geng mereka. Kemudian Donovan pun marah juga pada Looney nih karena dianggap tidak menghormati dia dengan belajar di markas. Tentu menurutnya itu hal yang salah. Donovan pun akhirnya memberikan tugas Looney. Di sisi yang lain ada seorang anak kecil yang melihat ada monster, tapi ternyata itu bukan monster, itu adalah Spider-Man dengan kostum barunya. Namun sayangnya kostum itu menakuti anak kecil dan gagal lagi nih percobaan kostum barunya. Yang kemudian Looney datang ke restoran La Fresca sesuai yang diperintahkan oleh Donovan. Ia pun mengambil pesanan atas nama Big Donovan, dan saat ia ingin pulang, ia pun dicegat oleh ketiga anak buah Scorpion. Yang tampaknya restoran ini merupakan markas geng Scorpion. Mereka menyuruh Looney untuk menyampaikan pesan mereka pada Donovan nih bahwa mereka ingin bertemu dengannya. Di jalan ia pun berlari karena diikuti oleh salah satu anak buahnya Donovan. Ia berhasil masuk ke dalam kereta. Sesampainya di markas, Looney bertanya nih siapa wanita yang tadi dia temui. Namanya adalah Camilla. Dia merupakan salah satu petingginya Scorpion. Di situ Donovan mengatakan pemimpin mereka si Gargan merupakan orang yang bengis, psikopat dan suka cari masalah. Dan jika bukan karena gengnya Donovan, wilayah itu termasuk di dalamnya ada keluarganya Looney, sudah pasti menjadi tidak aman. Keberadaan Donovan di wilayahnya itu sama seperti polisi yang menjaga wilayahnya, namun tetap dikatakan ilegal karena mereka hanya sebuah geng. Donovan menekankan itu pada Looney dan mengajak Looney untuk ikut ke dalam perlawanan dengan Scorpion untuk menjaga kestabilan wilayah mereka. Di sisi yang lain ada Mr. Osborn dan juga Peter nih yang sedang berdiskusi. Seperti biasa Mr. Osborn selalu mendukung Peter. Kemudian ia juga menunjukkan kostum yang baru. Peter pun mencobanya langsung di kota. The aerodynamics are top notch. Tampaknya ia sangat menyukai kostum yang baru ini. Terlihat keren, nyaman dan mudah digunakan. Kemudian di sisi yang lain ada perampok di suatu apartemen. Di tengah pelarian mereka dari gedung, mereka dihadang nih oleh kepolisian. Namun mereka berhasil lolos dari polisi. Tentu saja Spider-Man segera beraksi setelah melihat ada kejahatan di sana. Ia membantu para warga sipil dahulu nih yang mengalami kecelakaan akibat dari perampokan tersebut. Hey, my daughter.
Sementara kawanan perampok tersebut masih dalam kejaran polisi. Salah satu dari mereka turun dari mobil dan meninggalkan teman mereka. Akhirnya perampok itu pun berhasil terkepung oleh polisi nih. Sementara Spider-Man pun masih menolong warga sipil dari ledakan mobil. Setelah itu ia kembali ke Oscorp. Namun tidak disangka Mr. Osborn sedang berbicara dengan anaknya Harry. Dan Peter yang tidak tahu di sana ada Harry akhirnya ketahuan nih identitas aslinya. Awesome! We have a winner, Mr. Osborn. Holy crap, you're Spider-Man. No, I'm not. Salah satu penjahat yang tadi berhasil turun dari mobil kini masih berkeliaran nih dan membawa tas yang berisi hasil curian mereka. Di sana penjahat yang bernama Miss Massard bertemu dengan seseorang yang belum diketahui namanya. Di episode awal kali ini melihat Miss Massard yang sedang bertemu dengan seseorang nih. Awalnya dia pikir orang ini yang akan menjual senjata padanya, namun sepertinya tidak. Orang tersebut justru menjual peningkatan. Massard ingin membeli sebuah senjata atau teknologi yang canggih untuk bisa melepaskan teman-temannya yang sedang dipenjara. Ia pun mendapatkan sebuah helm yang katanya helm itu bisa menembakkan laser dan memprediksi gerakan lawan. Ternyata peneliti tersebut bernama Octavius. Ia merupakan mantan rekan kerjanya Mr. Osborn. Ia ini iri dengan kesuksesan Mr. Osborn dan terus bekerja keras untuk bisa membuat namanya terkenal dengan menjual beberapa teknologi hasil ciptaannya. Sementara di Oscorp ada Harry dan juga Peter yang sedang berdua di ruangan Mr. Osborn. Keduanya terlihat sangat canggung satu sama lainnya. Kemudian datanglah Mr. Osborn untuk mencairkan suasana. Di sana ia meminta Peter untuk bisa bekerja sama dengan Harry, mengingat posisinya sebagai pemimpin Oscorp yang selalu sibuk dan tidak bisa selalu hadir untuk Peter. Ia mengirimkan anaknya Harry untuk menggantikannya di kala ia sibuk atau ada urusan. Awalnya Peter menolak, namun tiba-tiba ada panggilan rapat untuk Mr. Osborn. Akhirnya Peter mau tidak mau nih harus menerimanya. Harry pun berniat baik untuk mengantarkan Peter ke sekolahnya dengan sport car miliknya nih. Setelah itu ia menjadi perbincangan di sekolahnya, mengingat Harry bukan hanya anak pebisnis terkenal, tetapi ia juga selebriti di media sosial. Di sisi yang lain ada Looney yang sedang dimarahi oleh pelatihnya karena melewatkan latihan. Sang pelatih menasihatinya untuk jangan menyia-nyiakan bakatnya itu. Looney pun berjanji nih dan meyakinkan pelatihnya bahwa ia tidak akan mengecewakannya lagi. Ia juga akan mengikuti proses pencarian bakat dan memastikan dirinya untuk menang. Setelah itu ia bertemu dengan Pearl dan berbicara dengannya nih sambil mengantarkan Pearl ke kelasnya. Di sini terlihat meski Looney sedang banyak masalah dan tekanan, ia masih berusaha menutupinya pada Pearl. Kemudian Looney pun berada di ruang ganti. Di sana ia mendapatkan telepon dari Donovan dan ia pun mengangkatnya. Donovan marah mengabaikan pesannya untuk datang ke markas. Sementara Looney sedang sibuk dengan urusan sekolah. Donovan dan gengnya sudah bersiap untuk bertarung melawan Scorpio nih. Ia ingin Looney juga ikut berpartisipasi. Namun Looney beralasan jarak sekolahnya dengan lokasi mereka itu terlalu jauh. Namun Donovan tidak bodoh. Ia mengirimkan anak buahnya untuk menjemput Looney dan sudah sampai di parkiran. Looney pun tidak dapat mengelaknya lagi. Sementara itu ada Peter yang sedang berkeliaran untuk menjaga keamanan kota sembari berbincang dengan Harry. Tampaknya di sini mereka sudah akur. Dilihat dari komunikasi mereka yang sudah berjalan mengalir begitu saja. Sementara itu di sisi yang lain Massard berhasil membebaskan ketiga temannya dari penjara. Ia pun kemudian melawan kepolisian dengan kekuatan helmnya itu. Di sisi yang lain ada Spider-Man yang baru mendapatkan kabar nih dari Harry kalau ada napi yang kabur dari penjara. Ia pun segera pergi dari sana. Sesampainya di sana, ia segera melawan penjahat itu. Namun ia tidak menyangka nih, tendangannya berhasil ditangkis oleh Massard. Mengingat helm yang dikenakan Massard memiliki kemampuan untuk membawa gerakan lawan. Sementara itu ada Looney yang sudah sampai di lokasi untuk mereka tawuran. Mereka pun akhirnya memulai tawuran tersebut. Di sisi yang lain ada Spider-Man yang kewalahan nih melawan Massard. Mila yang sudah dikuasai dengan kejahatan dalam dirinya, ia semakin nafsu nih untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Di situ Spider-Man pun kalah. Mikael melihat Massard dipenuhi oleh nafsu untuk terus bertarung nih. Ia juga bahkan melihat Massard ingin membunuh Spider-Man. Namun di situ Mikael akhirnya berhasil menghentikannya dengan melepaskan helmnya dari Massard. Di saat itu juga Spider-Man meraih helm itu dan segera melumpuhkan Mila dengan jaringnya. Keduanya pun berhasil ditangkap oleh kepolisian. Di akhir episode ini kita melihat ada Looney nih yang berhasil mendapatkan pujian dan rasa hormat dari Donovan karena telah menyelamatkan Donovan dari serangan Gargan.
Looney pun mendapatkan nama panggilan baru nih, yaitu Tombstone, dan ia menyukai nama itu. Di awal episode kali ini, kita akan melihat ada Looney nih yang dikeluarkan dari tim footballnya karena tidak pernah menghadiri latihan dan juga kelas. Di situ Pearl sebagai kekasihnya menuntut jawaban yang jujur nih dari Looney. Looney pun pergi begitu saja. Sementara itu ada Peter yang sedang ingin berbicara dengan Nico. Nico mengabaikannya seperti ia marah karena Peter sebelumnya membawa Harry ke acara pertemuan mereka secara tiba-tiba. Peter mengajak Nico untuk datang nanti ke rumahnya karena akan ada Harry di sana. Nico sedikit keberatan nih karena adanya Harry. Kemudian di kelas karena Looney tidak hadir maka Peter harus satu tim dengan Emma. Di situ terjadi kecanggungan nih di antara mereka, apalagi Pearl yang baru saja bertengkar dengan Looney. Sementara itu ada Looney yang masih menutupi semuanya ke keluarganya. Ia pun bertemu nih dengan Andre, adiknya. Mereka sedikit berselisih paham di sini. Andre sangat menyesalkan keputusan Looney untuk menggantikannya di geng karena ia membutuhkan tempat yang dapat mendukung siapa dirinya tanpa harus ada bayang-bayang kakaknya di sana. Sementara itu ada Peter yang sedang mengajak Harry untuk pergi nanti ke rumahnya, dan saat Harry masuk untuk mengambil tasnya ada Jane, teman magangnya, datang ke ruangan itu dengan tampang yang mencurigakan. Di situ Peter menegur Jane nih untuk masuk ke sana karena ruangan Mr. Osborn bersifat privasi. Yang akhirnya Jane mengurungkan niatnya dan pergi. Kemudian sampailah mereka nih di rumah Peter dan bersenang-senang. Awalnya terlihat canggung di antara Nico dan juga Harry, namun akhirnya suasananya mengalir begitu saja. Sementara itu di acara charity show Mr. Osborn sedang berbicara dengan Menteri Luar Negeri. Dalam percakapannya itu Mr. Osborn menawarkan layanan perusahaan mereka nih, atau untuk membantu Avengers yang sedang buron. Kemudian ia juga menjelaskan sedang meluncurkan aset manusia super, yaitu Spider-Man. Tetapi tawaran ini perlu dirahasiakan dari publik. Tentu saja Menteri Luar Negeri setuju untuk menjaga kerahasiaan itu. Lalu ia mendapatkan notifikasi alarm keamanan bahwa ruangannya telah berhasil dimasuki oleh seseorang. Sementara itu Harry, Peter dan juga Nico yang sedang bersenang-senang bermain monopoli. Kemudian Harry mendapatkan panggilan dari ayahnya nih dan menyuruhnya untuk menyampaikan pada Peter kalau ada pembobolan di lantai utama Menara Oscorp. Mr. Osborn menyuruh Peter untuk menyelidiki masalah ini menggunakan kostum. Yang awalnya ia menolak karena sedang bermain dengan teman-temannya. Namun akhirnya ia menerimanya karena ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Ia hanya ingin Peter mengeceknya. Ia pun beralasan untuk pergi membeli soda. Di sisi yang lain ada Looney yang sedang sendirian dan tampaknya sedang diawasi oleh geng Scorpion. Dia pun berlari dari kejaran Camilla. Dan beruntungnya ia berhasil diselamatkan oleh teman segengnya. Di sisi lain, Spider-Man berhasil masuk nih ke ruangan Mr. Osborn dan melihat ada security yang pingsan di dalam sana. Kemudian ia pun pergi ke rooftop karena melihat ada yang mencurigakan di sana nih. Dan sesampainya di sana, ia bertemu dengan sosok yang juga mengenakan kostum. Ternyata sosok itu pun memiliki keahlian super juga. Yang mana mereka pun akhirnya terpaksa bertarung di atas. Sosok itu menyampaikan sesuatu nih pada Peter bahwa menurutnya Mr. Osborn menyembunyikan sesuatu. Sementara itu Harry dan juga Nico sedang bermain kartu tarot dan tidak sengaja pembicaraan mereka mengarah ke rahasianya Peter. Nico sebagai sahabat Peter merasa bahwa ia tahu semua hal tentang Peter. Kemudian Harry bertanya termasuk rahasia yang satu itu. Lalu scene berganti nih, Mr. Osborn sudah sampai ke gedungnya dan mereka pun berbicara di sana. Menurut dugaan Mr. Osborn, kalau penjahat yang menggunakan kostum itu pasti salah satu ulahnya si Dr. Otto Octavius, peneliti yang menjual teknologinya pada Mika. Di sini dijelaskan, Otto dulu sama seperti Peter, berbakat, jenius dan menjanjikan. Makanya dia direkrut oleh Mr. Osborn untuk Oscorp. Kemudian alasannya kenapa dia menjadi jahat adalah karena dia memiliki ego yang besar. Otto tidak suka berbagi pengakuan dengan Mr. Osborn dengan pencapaian mereka di Oscorp. Setelah semua yang dilalui bersama, ia mencuri proyek yang telah dikerjakan bersama nih dan membawanya ke dunia kejahatan. Mr. Osborn juga mengenalkan senjata-senjata yang telah dipakai oleh penjahat, seperti penjahat yang merampok toko berlian itu, Mika dan juga helmnya. Otto merasa dunia itu berhutang padanya atas jasa-jasanya, makanya dia tidak akan pernah puas. Mereka pun berencana untuk mencari keberadaannya Otto. Kemudian Peter pun pergi ke rumahnya karena ingat dia sudah pergi terlalu lama nih meninggalkan mereka.
Sesampainya di sana, Peter bingung bagaimana Nico langsung tahu dia adalah Spider-Man, dan ternyata itu karena Harry yang memberitahunya. Nico pun kecewa pada Peter nih karena merasa dia tidak diberitahu. Ia pergi dan Harry membela dirinya bahwa ia pikir Nico tahu rahasia tersebut. Di sisi yang lain kita melihat ada Camilla yang sedang mengintai markasnya Donovan, dan ada Looney juga di dalamnya. Jadi Camilla ini tadi mengikuti Looney itu, ingin mengetahui markasnya mereka di mana, dan sepertinya mereka berencana untuk menyerang Donovan dan juga The Gang. Kemudian kita melihat nih ada Gargan yang sedang diberikan peralatan canggih oleh Otto. Di awal scene, kita akan melihat ada Peter yang mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Nico. Namun Nico terus saja mengabaikan Peter. Pearl pun datang dan menghibur Peter nih. Di sana mereka saling berbagi keluh kesah mereka. Kemudian Pearl mendapatkan pesan dari Andre, adiknya Looney. Di sisi yang lain ada Looney nih yang khawatir kalau nanti akan ada serangan dari Scorpion. Namun Donovan terlalu menganggap enteng masalah tersebut. Di sisi yang terlain mereka sedang berdiskusi dengan Mr. Osborn untuk melacak bersama lokasinya Otto. Sampai akhirnya mereka mendapatkan notifikasi bahaya dari gamma radiasi yang dipastikan berasal dari alat canggihnya Otto. Kemudian ada Harry yang tampaknya ingin meminta maaf pada Nico nih, namun tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikannya. Mereka pun akhirnya pergi keluar bersama dan meminta maaf pada Nico di sana. Di sini Nico kesal bukan hanya karena Peter yang menutupi rahasianya, namun ia takut jika Peter akan meninggalkan dia karena kesibukannya dan sudah memiliki banyak orang penting di sampingnya. Di situ Nico takut jika ia akan ditinggalkan oleh Peter. Harry berhasil menghibur Nico dan kemudian ia pun mengajarkan Nico cara untuk mengendarai mobil. Di sisi yang lain ada Spider-Man yang sedang beraksi nih mencari lokasi Otto di perkotaan. Lalu terlihat Nico berhasil belajar dari Harry nih, dan di saat mereka berhenti di lampu merah ada seorang perempuan dengan mobilnya datang dan mengejek Harry sebagai anak manja. Nico tidak terima sebagai temannya, ia membela Harry dan mengajak perempuan tersebut untuk duel balap mobil. Kemudian mereka pun memulai balapan liar mereka. Saat mereka menekan track mode, tidak disangka mobil mereka melaju lebih cepat dan perempuan itu pun kalah dan pergi dengan malu. Harry pun memuji kemampuannya Nico dan mereka pun akhirnya terlihat akur dan mulai bersahabat. Di sisi yang lain ada Pearl yang datang ke markas Donovan untuk bertemu dengan Looney. Di tengah-tengah itu ada serangan mendadak dari Gargan. Gargan terlihat sangat hebat karena menggunakan senjata berteknologi canggih dari Otto. Looney pun berusaha mengamankan Pearl terlebih dahulu nih. Di saat Donovan diserang oleh Gargan, Looney datang dan membela mereka. Namun tidak disangka ada Spider-Man datang membantu mereka. It's okay, miss. I gotcha. Gargan pun akhirnya melawan Spider-Man tersebut. Di sisi yang lain ada Harry yang mengantarkan Nico di depan rumahnya, dan Nico pun akhirnya meminta maaf atas sikapnya pada Harry, dan mereka akhirnya berbaikan dan berdamai. Kemudian ada Peter yang masih berjibaku melawan Gargan, namun akhirnya dia berhasil melumpuhkan Gargan dengan jaring-jaringnya. Super fun, but I think it's time to wrap things. Well, he's all tied up. Just look for your friendly neighborhood Spider-Man. Namun sayangnya ternyata ada hal yang tak terduga nih. Gargan tampak lebih kuat, dia bahkan bisa melepaskan diri dari jaringnya Spider-Man. Sementara itu Spider-Man sedang sibuk menangani Gargan. Ia meminta bantuan pada Mr. Osborn. Namun tidak disangka nih, Mr. Osborn sibuk mencari lokasi Otto dan melepaskan alat komunikasinya dengan Peter, karena ia pikir Peter sudah berhasil menangkap Gargan. Pertarungan mereka pun dimulai kembali dan jauh lebih sengit dari sebelumnya. Di sisi yang lain Mr. Osborn berhasil menemukan lokasinya Otto. Namun ia tidak menyangka nih bahwa Peter ternyata terdesak dan telah terluka parah akibat Gargan. Peter meminta bantuan pada Mr. Osborn dan terlihat di ruangan Mr. Osborn sudah tidak ada nih. Mungkin ia segera pergi untuk membantu Peter. Peter pun berhasil babak belur di tangan Gargan. Namun ada sebuah pertolongan datang. Ternyata itu adalah pesawat kiriman dari Mr. Osborn dan ia pun berhasil selamat. Episode ini diawali oleh Peter yang telah dibawa ke rumah sakit dan sedang dalam perawatan para dokter Oscorp.
Mr. Osborn tentunya tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan identitasnya Peter. Saat Peter sadar, Mr. Osborn menyampaikan bahwa kostum Spider-Man-nya rusak dan butuh perbaikan. Ia juga meminta Peter untuk beristirahat. Namun Peter tidak mendengarkan nasihat Mr. Osborn. Dia pergi dari ruangannya diam-diam dan dia mengunjungi ruangan di mana rekan-rekan magangnya sedang bereksperimen. Dr. Connor menyuruhnya untuk pulang dan istirahat nih, dan jangan membuat Osborn khawatir. Di situ Peter kecewa pada dirinya sendiri nih. Dia merasa kalau dia sudah mengecewakan Mr. Osborn dengan kekalahan dia dan saat bertarung dengan Gargan. Peter pun pulang ke rumahnya. Dia bertemu dengan bibinya di sana. Bibinya sangat khawatir nih saat melihat keadaan Peter yang terluka. Peter pun bercerita pada bibinya jika ia telah mengecewakan banyak orang, dari Nico, Mr. Osborn, dan sekarang dia juga sudah membuat bibinya khawatir dengannya. Bibinya menghibur Peter dan mengatakan kekalahan bukanlah sebuah kelemahan. Menurutnya Peter sudah sangat kuat. Keadaan hati Peter tampaknya sudah membaik nih setelah mendengarkan nasihat dari bibinya. Kemudian di sisi yang lain ada Otto yang sedang melakukan penelitian muktakhirnya di markas. Vincent, asistennya Otto, menawarkannya untuk membawakannya makanan, namun ditolak oleh Otto. Tidak lama markas Otto telah dikepung nih oleh pihak kepolisian. Otto pun akhirnya ditangkap atas dugaan penjualan senjata bertenaga gamma secara ilegal. Namun siapa sangka Otto tidak selama itu. Dia sangat cerdik nih. Dia menggunakan teknologinya untuk melawan kepolisian. Namun pihak kepolisian tidak bodoh juga. Mereka meminta bantuan Iron Man untuk menangkap Otto. Akhirnya Otto pun tertangkap. Kemudian ada Peter nih yang bermimpi buruk. Mungkin karena efek kekalahannya dari Gargan, makanya ia sampai bermimpi buruk seperti itu. Ditambah dia juga melihat teman-temannya dalam bahaya. Bangun dari tidurnya, Peter segera menghubungi Nico untuk meminta maaf. Namun Nico tidak menjawabnya. Akhirnya Peter menyampaikannya melalui pesan suara. Tidak lama Pearl pun menelponnya dan mengatakan ada tugas kelompok yang perlu mereka kerjakan. Peter pun bergegas untuk berangkat. Sesampainya di rumah Pearl, di sini kita bisa melihat nih bahwa Pearl masih belum bisa melupakan Looney. Ia juga menjadikan kerja kelompok ini sebagai pengalihan perhatiannya agar bisa melupakan Looney. Di tengah pembicaraan mereka, Looney datang berkunjung ke rumah Pearl untuk melihat kondisinya Pearl. Pearl pun meminta izin sebentar pada Peter untuk keluar berbicara dengan Looney. Di pembicaraan mereka terlihat bahwa Looney tetap bersikukuh untuk tetap berada di geng Donovan, meski itu permintaannya Pearl. Pearl sedikit kecewa, ia pun mengancam Looney nih, jika Looney tetap masih memilih Donovan, maka hubungan mereka berakhir. Looney pun akhirnya memutuskan untuk pergi memilih Donovan. Di situ Pearl tampaknya sangat kecewa nih pada Looney. Peter tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka semua, yang akhirnya ia pun menghampiri Looney untuk memperingati Looney bahwa geng itu berbahaya. Tapi usaha Peter sia-sia saja. Looney sudah teguh dengan keputusannya. Peter pun sedih, bahkan dalam perjalanan pulang ia tampak murung nih. Ia sudah menganggap Looney sebagai temannya dan dia tidak mau Looney dalam bahaya. Sesampainya di rumah, ia tidak melihat bibinya di rumah nih. Ia hanya melihat notes yang ditinggalkan oleh bibinya. Bibinya sedang ada urusan di luar. Peter pun kemudian mengunjungi Mr. Osborn dan di sana ia juga bertemu dengan Harry. Kelihatannya ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Peter nih. Mr. Osborn yang peka dengan ini pun meminta anaknya untuk pergi sebentar. Peter pun bertanya pada Mr. Osborn bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik. Di sini terlihat sepertinya Peter memang sudah mempercayai Mr. Osborn seperti dia mempercayai bibinya dan Paman Ben. Ya, menurut nasihat Mr. Osborn, Peter harus jangan menahan kekuatannya. Dengan kekuatan yang besar muncul juga rasa hormat yang besar. Jika tidak memiliki rasa hormat, maka ia tidak memiliki apapun. Kemudian di sisi yang lain ada geng Donovan termasuk Looney nih sedang berkumpul di sebuah gang jalan. Ternyata mereka ada di sana adalah untuk mendapatkan teknologi canggih untuk melawan Gargan. Yang katanya di sana ada tempat untuk mendapatkan teknologi canggih itu. Kemudian muncullah seseorang nih yang memakai topeng. Orang tersebut menyampaikan informasi tentang lokasinya Otto. Katanya Otto yang menciptakan banyak senjata canggih dan salah satunya yang dipakai sama Gargan. Mereka pun senang dengan informasi itu, namun anggota Donovan terlihat takut dan pesimis. Di sini Looney pun menyemangati mereka dan mereka pun akhirnya riang semangat kembali. Kemudian ada Peter dan juga Harry yang sedang berbincang. Di tengah pembicaraan mereka ada notifikasi bahaya nih bahwa ada pembajakan truk di dekat Midtown. Peter pun ingin menolong namun ia ingat bahwa kostumnya rusak. Harry pun menunjukkan kostum yang baru dan sedikit diganti warnanya sesuai dengan sketsa keinginannya si Peter.
Episode ini diawali oleh Otto yang sedang berada di penjara. Kemudian ada tamu yang ingin menemuinya nih, dan ternyata tamu itu adalah Mr. Osborn. Menurut pembicaraan mereka, di sini terlihat Mr. Osborn tampaknya sengaja merendahkan Otto dengan mengatakan bahwa Oscorp sedang mengalami kemajuan yang pesat semenjak kepergiannya Otto. Dari pembicaraan ini, Mr. Osborn ternyata cukup licik nih. Dia mengungkapkan bahwa dirinya lah yang memberitahu lokasi Otto ke Kementerian Luar Negeri. Mr. Osborn juga mengambil semua alat ciptaan Otto dan akan diklaim menjadi Oscorp. Di sini Otto menambahkan bahwa Mr. Osborn seorang oportunis, yaitu seseorang yang suka mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Meski begitu, Mr. Osborn tetap menekankan sekarang dialah yang menang dan Otto yang kalah berada di penjara. Kemudian di sisi yang lain kita melihat ada polisi yang mengawasi proses pemindahan barang-barang sitaan milik Otto ke truk. Sementara di kejauhan ada tim Donovan yang sedang mengintai ingin mengambil barang-barang itu untuk kepentingan mereka. Mereka pun mengikuti truk tersebut. Di sisi yang lain ada Nico dan juga Pearl nih yang sedang bercerita di jalan. Kemudian di lampu merah tim Donovan segera melancarkan aksi mereka nih untuk merampok barang-barang itu. Kemudian tidak disangka di tengah aksi kejar-kejaran mereka, truk itu kehilangan keseimbangan dan ingin menabrak ke arah Nico yang sedang berdiri di pinggir jalan. Beruntungnya ada Spider-Man datang tepat waktu menolongnya. Peter pun segera membawa Nico untuk mengamankannya, sementara para geng Donovan itu segera melancarkan aksinya nih untuk membuka paksa truk itu. Tidak lama setelah pintu berhasil dibobol, datanglah Spider-Man untuk mencegah mereka. Pasukan Donovan banyak yang kalah dari Spider-Man. Spider-Man pun melihat ada Looney nih, dan Looney pun juga seperti bingung. Ia tampaknya juga tidak ingin melakukannya sampai sejauh ini. Tidak lama kemudian datanglah pasukannya Scorpion dan Gargan. Donovan pun memerintahkan anak buahnya untuk mulai bertarung melawan mereka. Let's do this! Spider-Man tampak mematung. Dia bingung nih harus apa. Dia memiliki trauma kalah dari Gargan, jadi dia bingung harus apa. Namun akhirnya Spider-Man berani melawan rasa takutnya dan melawan Gargan. Yeah, Scorpion. This time. Donovan pun pergi. Ternyata dia adalah seorang leader yang pengecut. Di saat anak buahnya sedang bertarung untuk dirinya dan mereka sedang terdesak, Donovan pergi begitu saja meninggalkan mereka dan juga Looney. Looney yang memiliki sifat loyalitas pada teman-teman yang memutuskan untuk bertahan dan kemudian dia melawan Camilla. Beruntungnya temannya Looney datang dan menolongnya. Temannya menyuruh untuk mengambil barang di truk. Looney segera masuk dan mencari senjata canggih untuk melawan mereka. Tidak disangka ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah gas. Yang tidak lama ia pun menghirup gas tersebut. Sementara itu Spider-Man masih melawan Gargan. Di tengah itu Gargan tidak sengaja menyerang tiang listrik dan kesetrum. Spider-Man pun segera datang ke Looney dan menolongnya. Tetapi Gargan berhasil bangkit kembali nih dan menyerang Spider-Man. Di situ Looney juga akhirnya membantu Spider-Man. Ternyata setelah menghirup gas itu, Looney menjadi lebih kuat fisiknya. Ia pun menghajar Gargan. Yang akhirnya mereka pun bersatu bekerja sama melawan Gargan. This is definitely new. Ready. Don't worry. I got you. Di tengah pertarungan itu keduanya sempat lengah dan tidak sadar bahwa Gargan berniat licik untuk menyerang mereka menggunakan barang bangunan di atas mereka. Looney pun sigap segera menolong Spider-Man dan membiarkan dirinya tertimpa barang bangunan itu. Ia marah pada Gargan dan kemudian menyerang Gargan nih. Di saat Spider-Man ingin membunuh Gargan, disitulah Looney datang dan mencegahnya. Looney berusaha menasihati Spider-Man untuk bisa mengendalikan dirinya dan jangan tenggelam dalam amarah. Setelah itu mereka berpisah. Pihak kepolisian datang dan menangkap Gargan. Peter pun menemui Nico dan mereka pun memperbaiki kesalahpahaman masing-masing dan kemudian berbaikan. Peter pun kemudian kembali ke rumahnya dan berbincang dengan Osborn di telepon. Setelah itu Mr. Osborn pun mengadakan rapat bersama nih para penelitinya yang membahas tentang barang sitaan dari markas Otto. Kemudian di saat Dr. Whitman mengemukakan pendapatnya, ia juga ternyata mendapatkan tugas khusus nih dari Mr. Osborn, yaitu meneliti sampel darahnya Peter. Jadi saat Peter terbaring di rumah sakit dan dirawat oleh dokter dari Oscorp, di situ juga mereka mengambil sampel darahnya Peter nih untuk diteliti dan dikembangkan untuk menciptakan Spider-Man yang baru. In no time.
Di awal episode ini kita akan melihat ada Pearl yang sedang menunggu kedatangan Peter di kelas, karena diketahui Peter yang membawa diorama tugas kelompok mereka. Sementara Peter sendiri sedang beraksi menegakkan keadilan di kota. Untuk mengulur waktu, Nico secara sukarela maju presentasi sebagai yang pertama di kelasnya. Tepat pada waktunya nih, Peter datang ke kelas namun tidak mulus. Diorama mereka sedikit hancur. Beruntungnya teman sekelompok mereka yaitu Emma berhasil menarik perhatian para murid dengan presentasinya yang unik dan mudah dimengerti. Berkat Emma mereka masih mendapatkan nilai amin. Persenang Peter datang tepat waktu nih, namun ada yang sedikit aneh. Biasanya Pearl memanggil Peter itu PT, seperti menunjukkan kalau Pearl masih melihat Peter sebagai anak-anak. Namun dengan memanggilnya Peter nama yang benar, seperti mengisyaratkan kalau Pearl telah melihat Peter sebagai sosok yang sudah dewasa. Sementara itu di Oscorp, Peter dan teman-teman magangnya sedang berkumpul dan datanglah Mr. Osborn menjelaskan bahwa ia akan menunjukkan sesuatu kepada mereka sebagai tahap akhir dari magang mereka. Kemudian dibawalah mereka ke suatu tempat. Di sana proyek sedang dikembangkan oleh Oscorp dengan nama Project Monolith. Tempat itu berisikan semua hasil kreativitas dan hasil karya mereka berempat. Ternyata hasil penelitian mereka digunakan untuk membuat suatu gerbang atau portal ke angkasa. Tentu saja itu mengejutkan mereka termasuk Dr. Connor sendiri. Tujuan menciptakan alat ini adalah semata-mata untuk memuaskan keinginan pribadinya, di mana Osborn berpikir saat itu ada portal yang terbuka di Midtown di episode yang satu. Maka bukan tidak mungkin Osborn juga bisa menciptakan portal yang sama. Tentu saja itu membuat mereka takut. Portal dimensi yang bisa membuat kita langsung keluar angkasa dalam sekejap. Itu hal yang hebat namun di satu sisi juga mengerikan. Mereka pun segera mencoba untuk membuka portal itu. Dan muncullah sang penyihir yang muncul saat di episode 1 kali itu. Penyihir itu ternyata adalah Dr. Stephen Strange atau Dr. Strange. Dr. Strange tidak menyetujui dengan eksperimennya Mr. Osborn dan mengatakan bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang mengerikan tanpa melihat konsekuensinya pada semua orang. Kalau diingat, Otto juga mengatakan nih, Mr. Osborn ini adalah sosok yang oportunis. Akhirnya terungkap semuanya. Kebaikan yang dilakukan oleh Mr. Osborn semata-mata hanyalah untuk mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia melihat ada peluang besar pada keempat anak magang. Ditambah ada Peter sebagai Spider-Man. Hal ini sangat membantunya untuk bisa menciptakan penemuan yang luar biasa dengan memanfaatkan mereka untuk bekerja magang di Oscorp. Osborn yang sudah dipenuhi dengan nafsu pun tidak mendengarkan larangannya Dr. Strange dan juga Peter. Dr. Strange berusaha menghentikannya, namun tampaknya tidak berhasil. Portal itu berhasil terbuka dan menuju ke ruang angkasa. Mr. Osborn sangat percaya diri dan mengatakan tidak ada kengerian yang muncul. Dia tampaknya terlalu menganggap remeh. Tidak lama muncullah monster dari portal tersebut nih. Semua yang di dalamnya pun disuruh pergi oleh Dr. Strange. Peter pun segera pergi untuk mengganti kostum. Portal tersebut pun tertutup karena terputus aliran tenaganya. Peter pun datang dan langsung bertarung melawan monster itu. Sorry, tall, dark, and slimy. Lagi-lagi kita melihat ada laba-laba yang terlepas dari kotaknya karena tidak sengaja hancur akibat serangan monster itu. Yang akhirnya Dr. Strange dan Spider-Man pun bekerja sama melawan monster alien itu. Figure out how to get you back home. Peter meminta waktu pada Dr. Strange untuk mengulur waktu. Dia ingin memperbaiki portal tersebut. Tujuannya adalah mengembalikan monster itu ke tempat asalnya. Dr. Strange pun akhirnya bersedia untuk mengulur waktu buat Peter nih. Di tengah itu, Strange pun menggunakan portalnya sendiri untuk membawa monster itu sembari menunggu Peter selesai. Tapi tidak disangka salah tujuan. Portal itu justru membawa Strange dan monster itu ke SMA Midtown. Keduanya melakukan perjalanan waktu tepat persis seperti yang terjadi di episode yang pertama. Sembari Peter mempersiapkan portal itu, di situ kita melihat ada laba-laba yang turun ke portal. Laba-laba itu juga yang kita lihat di episode pertama. Jadi bisa dikatakan nih, Peter sekarang yang memperbaiki portal berada di masa depan. Sedangkan di dalam portal Dr. Strange, Peter belum mendapatkan kekuatan Spider-Man-nya. Kemudian Dr. Strange pun kembali membawa monster itu dan laba-laba itu pun jatuh tertinggal. Laba-laba itu hinggap di pundak Peter, sama seperti yang di episode pertama. Di masa yang sekarang, Peter berhasil membuka portal ke angkasa itu. Namun tidak disangka monster itu telah memanggil banyak kawanannya.
Dengan mengerahkan semua tenaga yang dimiliki, akhirnya mereka berhasil nih melawan monster tersebut dan mengembalikannya ke portal. Namun ada potongan monster tersebut yang tertinggal di bumi. Setelah itu Peter, Harry dan juga Nico kumpul di rumah Peter. Harry menyerahkan keputusannya pada Peter nih, apakah Peter masih ingin bekerja sama dengan Oscorp atau tidak. Peter memang sangat senang mendapatkan pengalaman magang bersama orang-orang yang hebat di perusahaan yang hebat juga. Namun ia ragu untuk bisa mempercayai Mr. Osborn lagi nih, apalagi selama ini beliau telah menutupi banyak rahasia darinya. Di situ Nico pun memberikan ide mengapa Harry dan Peter tidak mengikuti jejak Mr. Osborn untuk membangun perusahaan yang merekrut para peneliti cerdas tanpa takut dieksploitasi. Kemudian Peter pergi menemui Dr. Strange. Di sini akhirnya kita mengetahui nih bahwasanya Dr. Strange itu memang melakukan perjalanan waktu. Di situ mereka pun berpisah. Good save, kid. Even if I knew, I wouldn't be. Kemudian ada Mr. Osborn yang mendatangi ruangan di mana tempat portal ke angkasa berada. Mr. Osborn pun tidak lama melihat ada potongan dari monster tersebut dan tampaknya ia berniat untuk merencanakan sesuatu kembali. Di sisi yang lain kita melihat Harry sedang berusaha menghubungi para orang muda jenius nih untuk bergabung bekerja dengan dia dan juga Peter. Nama perusahaan yang dibangun oleh Harry dan juga Peter adalah Web. Kemudian kita melihat ada Asha, Cho dan juga Jen mendapatkan undangan dari Harry. Di sini terlihat ada Jen yang sedang berbicara dengan sosok yang pernah ditemui Peter saat di rooftop. Sosok itu yang membobol ruangannya Mr. Osborn. Sosok itu bernama Daredevil. Ternyata mereka adalah partner. Jen atau dipanggil Finesse, ternyata keduanya juga sosok yang memiliki keahlian. Kemudian kita melihat ada Looney nih yang juga mendapatkan undangan untuk bergabung dengan Web. Kemudian teman gengnya pun datang dan di sini kita lihat Looney telah menjadi ketua untuk mereka. Looney pun membuang jaket football yang selalu ia pakai, menandakan ia sudah lepas dari masa lalu dan juga move on. Ia tetap bertahan dengan gengnya, namun juga tidak melupakan sekolahnya, karena sepertinya ia terlihat tertarik nih untuk bergabung ke Web. Kemudian ada Nico yang sedang melakukan ritual pemanggilan arwah, ternyata ia sedang memanggil arwah ibunya. Lalu ada Otto yang tampaknya tidak menyerah nih dengan penelitiannya, bahkan ia masih terus berpikir di penjara. Di akhir scene kita melihat Bibi May sedang mengunjungi penjara. Ternyata yang dia kunjungi adalah Richard Parker, ayahnya Peter. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.